Satu, dua, tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Nanti materinya yaitu senam lantai, guling ke depan, awalan jongkok, dan awalan berdiri. Oke, untuk itu yang akan memimpin doa yaitu Rasya. Silakan Rasya. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Nasya. Silakan kembali ke tempat. Oke, untuk memulai pembelajaran, Pak Fahmi akan mengecek kehadiran. Siapa di sini yang tidak hadir ataupun sakit ataupun Andini. Oke, kenapa alasannya? Oh, tidak ada keterangan. Kalaupun sakit, mudah-mudahan ya diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran kita menyetel lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan nasionalisme atau kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Oke, Pak Habib akan menyanyikan musiknya saja, kalian yang bernyanyi. Aku tak menunggu, pasti yang
Kenapa kita harus menyetel lagu Garuda Pancasila? Karena agar menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum itu siapa yang tahu pengertian dari senam lantai? Oke, silakan Rasya. Senam lantai merupakan salah satu olahraga yang beragam akan manfaat karena memiliki komponen penting dalam peningkatan derajat kebugaran, yaitu komponen kelenturan yang memiliki manfaat beragam, mulai dari membuat tubuh menjadi lentur. Oke, jadi senam lantai yaitu bermanfaat untuk pertama kebugaran kalian sendiri, yang kedua yaitu kelenturan tubuh kalian, dan yang terpenting yaitu badan kalian menjadi sehat. Badan kalian menjadi sehat. Ya, untuk itu kami akan menyerahkan KPD dari masing-masing. KPD berisi mengetes pengetahuan kalian. Untuk itu sebelum itu Pak tanya, ada yang tahu lagi pengertian dari senam lantai atau manfaat dari senam lantai selain yang tadi Pak Fahmi jelaskan? Oke, selain menyehatkan tubuh, membuat badan menjadi lentur, nanti ada perlombaan untuk senam lantai di O2SN. Kenapa? Karena senam lantai di O2SN itu diperlombakan di kecamatan maupun di kota. Apa saja gerakannya? Gerakannya ada 10 macam gerakan. Nah, yang kita pelajari nanti yaitu gerakan senam lantai, bodi depan, awalan jongkok, dan awalan berdiri. Oke, untuk itu nanti Pak Hami akan serahkan LKPD berupa tes pengetahuan kalian masing-masing. Oke, sebelum itu nanti kita akan praktek atau pemanasan. Paham? Paham. Oke, sebelum itu Pak Hami mau cek untuk kefokusan kalian. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, sekali lagi karena kurang fokus, kurang kompak, dan kurang bersama-sama suaranya, jadi Pak Hami akan mengecek suara kefokusan kalian. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, Pak Hami akan serahkan data KPD. KPD berupa dari tes tertulis mengenai pengetahuan. Oke, Pak Fahmi akan beri waktu 5 menit buat kalian mengerjakan LKPD yang berupa tes tertulis atau tes pengetahuan. Nanti setelah itu Pak Fahmi akan kasih mengenai tahapan-tahapan gerakan dari guling ke depan, awalan jongkok, dan awalan berdiri. Oke, silakan kerjakan 5 menit ya. Nanti Pak Hami minta satu kelompok perwakilan menjawab dari masing-masing soal. Contoh, nomor 1 apa? Isinya 2, 3, 4, dan 5. Paham? Oke, silakan. 5 menit waktunya.
Sudah? Untuk kelompok 1, nah jawaban nomor 1 dan bacakan soal nomor 1 apa? Kelompok 1, silakan. Berjongkok. Kenapa berjongkok? Karena kalau kita berdiri nantinya gerakannya tidak maksimal. Mengerti? Gerakannya tidak maksimal, makanya ada awalan jongkok terlebih dahulu, ada awalan berdiri terlebih dahulu. Karena buat apa? Buat kalian agar cepat bisa, buat kalian agar cepat lebih mudah melakukan gerakan guling ke depan. Makanya ada tahapan-tahapan dari guling ke depan. Bukan hanya langsung kita guling ke depan, tapi ada tahapan-tahapannya, yaitu ada 2 tahapan. Guling ke depan awalan jongkok, dan guling ke depan awalan berdiri. Silakan kelompok 2 membacakan soal nomor 2. Sebelum harus menatap ke depan. Kalau kita sebelum guling ke depan tidak menatap ke depan, nanti gerakannya tetap tidak akan maksimal. Karena kita harus menunduk dulu begini. Kalau ke depan begini, nanti yang ada begini gulingnya, gak nyangkut. Jadi tekuk lehernya harus perkenaan di matras. Oke? Soal nomor 3, silakan. Oke, anggota tubuh yang perkenaannya awal yaitu anggota badan yang tangan, kaki, dan terakhir tengkuk. Ya, tengkuk dulu. Awal-awal itu yaitu tangan dulu, karena tangan. Kedua kaki, terakhir baru tengkuk. Kalau tidak bertahap, nanti gerakannya bukan guling ke depan. Yang ada guling ke depannya, nanti miring ke kanan dan miring ke kiri. Silakan nomor kelompok 4. Kelompok 4 membacakan soal nomor 4. Kenapa? Baca lagi soalnya nanti. Tumpuan kaki, benar. Tumpuan kaki, ya, tumpuan kaki yang berperan untuk kalian awal guling ke depan. Kalau tidak ada tumpuan kaki, maka gerakannya otomatis tidak akan maksimal. Oke, terima kasih Nabil dan yang membacakan soal tadi. Dan terakhir untuk kelompok 5 yang akan membacakan soal nomor 5 beserta jawabannya. Atas suaranya Pak Ledi. Di kakinya dirapatkan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keindahan guling ke depan. Kalau kalian kakinya lurus pada akhir nanti guling ke depan, maka gerakannya jelek dilihat. Oke? Paham? Harusnya pas guling ke depan kaki dirapatkan. Setelah itu baru begini. Mengerti? Paham? Oke? Dari masing-masing kalian sudah paham sepertinya. Jadinya nanti pahami akan berikan LKPD mengenai tahapan-tahapan gerakan guling ke depan awalan jongkok beserta guling ke depan awalan berdiri. Oke, boleh kumpulkan soalnya. Oke, masing-masing akan pahami berikan mengenai tahapan-tahapan gerakan-gerakan guling ke depan, ya. Oke, silakan.
Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1. Jadi silakan diskusikan. Oke, diskusikan. Nanti temennya yang tidak bisa melakukan, tolong dibantu. Dia temennya minimal bisa melakukan guling ke depan, awalan jongkok. Oke, silakan diskusikan 1 menit. Duduk yang rapi ya, duduk yang rapi, tidak bercampur dengan kelompok lain, harus sesuai dengan kelompoknya. Sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pak Ami kasih waktu 2 menit. Setelah itu, Pak Ami akan menayangkan video. Nanti diskusikan ya, gerakan mana yang paling mudah kalian lakukan dari masing-masing kelompok 1. Nanti perwakilan 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang, dan kelompok 4 1 orang. 1 menit lagi. Oke, silakan bagi sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Hani akan tanyakan, perwakilan harus 1 orang, minimal ganti-gantian, jangan hanya orang-orang itu saja yang ngomong. Oke, kelompok 1, yang bagian tersulit mana gerakan dari guling ke depan awalan jongkok dan gerakan guling ke depan awalan berdiri. Ataupun mungkin pahami ada paling sulit itu gerakan dari guling ke depan berdiri. Kenapa? Karena ada awalan berdiri. Saya nggak bisa pahami awalan berdiri, bisanya jongkok. Boleh, nanti kemukakan pendapat kalian masing-masing. Oke, silakan. Dari kelompok 1 terlebih dahulu, boleh siapapun yang akan mengungkapkan pendapatnya. Oke, dengarkan teman kalian yang ingin berbicara. Ya, silakan Rasya. Berdiri Rasya, coba suaranya kurang lantang sepertinya. Guling ke depan, Pak. Alasannya? Karena di bagian kulitnya sudah diguling, Pak. Oh, oke. Terima kasih Rasya. Untuk kelompok 1, yang paling sulit bagi kelompok 1 yaitu awalan duduk ya. Awalan duduk. Kenapa awalan duduk memang paling sulit untuk kalian baru belajar guling ke depan awalan duduk. Perkenaan tengkuk. Tengkuk ini harus dikenakan. Kenapa? Kalau kamu batok kepala dikenakan di matras, nanti kepala kamu yang ada pusing. Oke, silakan kelompok 2. Bagian tersulit dari awalan jongkok dan awalan guling ke depan berdiri. Pas bagian gulingnya, pas bagian mau guling, bukan awalan yang tadi yang kelompok 1. Oke, terima kasih aku ingat. Silakan duduk kembali. Oke, kenapa? Karena kalau mau tahapan pemula atau belajar, jadi harus ada tahapan-tahapannya. Pertama, kalian latihan pemanasan. Kedua, kalian harus latihan benar-benar. Oke, dengerin. Oke, paham? Harus latihan benar-benar. Kenapa? Gak harus sekali 2 kali, yaitu harus berminggu-minggu untuk latihan senam, apalagi 1 gerakan. Kalau banyak gerakan, kamu harus bertahun-tahun latihannya biar tubuh kalian lentur dan memudahkan kalian gerak dari senam lantai atau guling ke depan ataupun gerakan-gerakan senam lantai lainnya. Oke, untuk kelompok ketiga, silakan berdiri Ferdi.
Apa bagian tersulit dari guling ke depan, awalan jongkok dan awalan berdiri? Berdirinya kenapa? Berdirinya karena susah. Oke, terima kasih Ferdi. Berdirinya susah karena awalan berdiri kita harus ruku dulu. Ruku kayak kakak sholat. Ruku dulu, baru ditekuk kakinya, baru ini, baru tengkuknya, baru kalian harus pakai tenaga dulu. Ada 4 tahapan. Pertama berdiri, tengkuk dilekuk, kayak kepala ditekuk, tekuknya di perkenalan di dada, baru kalian roll ke depan. Paham? Oke, untuk kelompok 3, sekarang kelompok 4. Oke, silakan kemukakan pendapatnya gerakan yang paling sulit dari gerakan awalan guling depan dan awalan guling berdiri. Pada saat berguling nanti sama jawabannya dengan kelompok 2. Terima kasih Nabil. Oke, kenapa? Karena rata-rata jawabannya berdiri, jawabannya awalannya pas berguling, awalannya pas berdiri. Karena kita merasakan bahwa itu sulit. Kalau memang sulit, berarti kita belum latihan. Kalau kita latihan, apapun yang sulit menjadi mudah. Karena kita harus latihan terus menerus. Jadi nanti yang dinamakan gerakan otomatisasi. Apa itu gerakan otomatisasi? Yaitu gerakan yang lama-lama kebiasaan menjadi bisa, yaitu kebiasaan atau gerakan latihan yang benar. Kalau gerakan latihan yang benar, lama-kelamaan menjadi kebiasaan, menjadi gerakan yang benar dan tidak memakai tenaga yang lebih. Itu namanya gerakan otomatisasi. Atau kamu memakai teknik yang benar. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5, silakan kemukakan pendapatnya untuk awal gerakan senam lantai, guling ke depan, berdiri dan guling ke depan, duduk. Saat berguling. Saat berguling kenapa? Saat berguling, ya terima kasih. Oke, jawabannya rata-rata berdiri pahami. Perkenalan pada saat duduk, berdiri, duduk. Kenapa? Karena belum latihan. 1, karena kalian baru mencoba. 2, karena kalian baru mengenal apa itu senam lantai. Karena kalau baru mengenal tetapi belum mencoba, kalian nanti takut. Kalau kalian mencoba terus memberanikan diri untuk mencoba, lama-lama kalian akan bisa. Lama-lama kalian akan bisa. Oke, pahami akan menanyakan video. Yaitu video dari gerakan-gerakan senam lantai awalan guling, awalan guling berdiri dan awalan guling. Oke, silakan kamu saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas senam lantai, yaitu guling depan atau yang biasa disebut dengan roll depan. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras. Gerakan dasar senam lantai: 1. Guling depan, 2. Guling belakang, 3. Guling lenting, 4. Meroda, 5. Loncat harimau, 6. Lapak, 7. Handstand, 8. headstand, 9. Kayang, 10. Sikap guling, 11. Sikap pesawat terbang, dan 12. Split. Namun dalam video ini kita hanya akan membahas senam lantai, yaitu roll depan atau guling depan. Gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Gerakan roll depan atau guling depan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang.
yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta pinggul bagian belakang. Sikap awal roda depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sikap berdiri dan sikap jongkok. Langkah guling depan atau roda depan dengan awalan sikap berdiri. Kedua telapak kaki sebagian ditempelkan di atas dan sebagian ditempelkan di lantai dengan jarak kurang lebih selebar bahu. Tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Arahkan pandangan lurus ke depan melihat atas. Ulurkan kedua tangan lurus memegang atas sambil membungkukkan badan. Posisi kepala masuk di antara kedua tangan. Pandangan ke arah perut untuk memudahkan tengkuk menyentuh matras. Setelah tengkuk menyentuh matras, dilanjutkan bahu disentuhkan ke matras dan mulai berguling. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Langkah guling depan atau pro depan dengan awalan sikap jongkok. Kedua telapak kaki sebagian ditempelkan di atas dan sebagian ditempelkan di lantai dengan jarak kurang lebih selebar bahu. Tekuk kedua kaki atau dalam posisi jongkok. Usahakan lutut menempel dada atau mendekati dada. Kedua telapak tangan menempel di atas. Tundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada atau mendekati dada. Dorong kedua kaki hingga tengkuk menyentuh matras, kemudian berguling ke depan. Diakhiri dengan sikap jongkok, kemudian berdiri dan berjalan keluar dari matras. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Mengenakan seragam olahraga. 2. Melakukan pemanasan. 3. Memahami teknik. 4. Menggunakan matras. 5. Melakukan di area rata. 6. Lantai ditarik chin. 7. Perkenaan tengkuk bukan kepala ketika berguling. 8. Berguling lurus. 9. Melakukan pendinginan. Kesalahan pada saat melakukan roll depan. Yang pertama, perkenaan dengan kepala atau ubun-ubun yang seharusnya menggunakan tengkuk. Hal ini menyebabkan cedera pada leher atau berguling tidak maksimal. 2. Berguling ke samping atau tidak lurus yang seharusnya berguling lurus ke depan. Hal ini menyebabkan berguling tidak maksimal sehingga tidak mencapai sikap akhir, yaitu sikap jongkok dan berdiri. 3. Sikap akhir tidak jongkok atau tidak berdiri, yang seharusnya ketika berguling ke depan diakhiri dengan sikap jongkok dan berdiri. Latihan guling depan atau roll depan. 1. Latihan kelenturan. Latihan ini bertujuan untuk melenturkan otot paha bagian belakang, pinggang, dan punggung, sehingga lutut dapat menyentuh dada atau sedekat mungkin dengan dada ketika melakukan awalan dan roll depan.
latihan keseimbangan berguling. Latihan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan ketika melakukan guling depan atau roda depan, sehingga ketika melakukan guling depan tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. 3. Latihan keseimbangan dan kekuatan berguling. Latihan ini hampir sama dengan latihan yang kedua, namun ditambah dorongan sampai telapak kaki menempel matas seperti sikap jongkok. Hal tersebut dibutuhkan kekuatan otot perut yang baik untuk mendapatkan dorongan yang kuat. Oke, tadi kalian sudah praktikkan video yang pahami tanyakan, yaitu awalan guling depan secara jongkok dan secara berdiri. Kenapa? Itu tadi pahami dan mendapatkan poin penting, yaitu poin pentingnya apa? Pemanasan. Kenapa pemanasan paling penting poinnya di dalam guling ke depan dan guling ke depan awalan berdiri serta guling ke depan awalan jongkok? Karena senam lantai itu gerakannya sangat-sangat butuh tenaga yang banyak, butuh gerakan-gerakan yang eksplosif. Tapi itu gerakan eksplosif tadi yang paham dijelaskan sebelumnya, itu gerakan yang banyak membutuhkan tenaga. Kalau kalian mempunyai badan yang lentur itu bonus. Kenapa bonus? Karena badan yang lentur yaitu membutuhkan tenaganya sangat-sangat minim. Kenapa sangat-sangat minim? Karena badannya sudah lentur. Oke, karena badannya sudah lentur, makanya kalian harus melakukan pemanasan dengan apapun olahraganya. Kita melakukan pemanasan, apalagi ini kita melakukan gerakan guling ke depan secara berdiri dan secara jongkok. Oke. Kita masuk ke materi inti, yaitu pemanasan. Pemanasan, setelah itu Pak Ami akan jelaskan ada 3 tahapan. Bonus itu kapan? Kapan bonusnya? Itu secara keseimbangan nanti, secara duduk dan secara berdiri. Oke, Pak Ami menyediakan bola untuk kalian pemanasan. Oke, coba kalian luruskan kakinya. Kita pemanasan terlebih dahulu, baru ke materi inti. Pemanasannya ada 2 nanti. Kalian nanti berdiri, oper bola di kolong. Nanti habis itu orang yang paling belakang ke depan. Nanti yang orang yang di depan itu mundur, begitu terus. Oke, nanti oper bolanya pakai kaki. Nanti yang menerima yang di belakang pakai tangan. Dan yang kedua pakai kaki, yang nerima pakai tangan, nanti yang pakai tangan pakai kaki dan seterusnya. Oke, paham? Nah. Mengerti, bisa dipahami apa yang Pak Ami jelaskan? Bisa. Oke, silakan. Bisa ikutin. Nah, kenapa manfaat pemanasan ini? Biar menguatkan otot perut kamu pada saat melakukan guling ke depan secara jongkok dan secara berdiri. Oke, 1, belum mulai. 2, mulai. Cepat. Cepat, gak apa-apa. Pakai kaki. Gak boleh di tengah, ayo.
orang paling belakang lari ke depan, open lagi, lari ke depan, open lagi. Oke? Nanti yang paling terakhir satu orang 3 kali. 1, 2, 3. Lari. Coba kalian duduk lagi dulu. Oke, nah coba minggir. Oke, coba yang laki-laki Mas Tasya. Minggir lagi, rapat. Dapat sesuai barisan. Oke, yang laki-laki matrasnya. Oke. Bukan lari. Awas. Biar paham. Miring. Terus. Oke, lagi. Silakan duduk. Sesuai kelompoknya. Tasya, silakan duduk. Menghadap kami semua. Taruh di depan aja. Menghadap pahami semua. Ya, untuk kemana saya nanti ada keseimbangan dulu begini. Jangan ada yang ngobrol. Nanti ketika pahami menjelaskan, ketika pahami memberikan pemahaman, nanti kamu nggak ngerti kalau ngobrol. Oke? Keseimbangan lagi nanti baru muncul. Oke? 1. Setelah itu secara duduk. Perkenaannya seperti tadi. Ya, perkenaannya ini. Baru bunyi ke depannya. Akhir gerakannya seperti ini. 1, 2, berdiri. Tuh yang duduk. Yang berdiri sama. Beda berdiri sama duduk, yaitu tenaganya lebih ke berdiri. Tenaganya lebih membutuhkan yang banyak itu berdiri. Awalan jongkok, awalan senam lantainya. Oke, pahamnya akan praktekkan yang kuda-kuda dulu. Kuda-kuda keseimbangan. 1, 2. Oke, pertama. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu awalan jongkok. Awalan jongkok. 2 tangan di sini. Langsung. Oke. 2. Ketiga yaitu secara berdiri. Oke. Ngerti? Paham? Oke, kelompok 1 apa kata? Oke, kelompok 1 silakan mencoba. Ada 3 tahapan-tahapan yang dari kami tahu pengakuan. Oke, samping dulu, di samping. Dapat nanti tenang. 1, 2, masuk. Bagus. 1, 2, 1, 2. Ini bagus. 1, 2. Yang kapal terbang 2 kali. Oke. Kakinya lurus, hentakan kakinya. Langsung. Bagus perkenanya, biar. Langsung. Oke, bagus, Adit. Ayo ambil. Oke, keras ya. Bagus, pintar. Lagi. Oke, sekarang jongkok. Oke.
Untuk kelompok dua nanti perhatikan dari gerakan kelompok 1. Nanti koreksi gerakan yang salah dari kelompok 1. Paham? Oke, silakan. Bagus, terus. Oke, good. Sudah. Salah satu gerakan jongkok 2 kali, berdiri 2 kali. Sekarang jongkok. Masih jongkok. Ya, perkenalannya tengkuk. Tengkuk kamu, tengkuk. Oke, silakan kelompok 2 mengangkati, sekalian mengangkati. Terus. Oke, sekarang secara berdiri. Good. Berdiri. Bagus. Sudah semua? Oke, silakan kelompok yang untuk mencoba. Yang Pak Fahmi contohkan tadi. Silakan kelompok 2 berdiri dan kelompok 1 duduk. Oke, silakan. Oke, keseimbangan dulu. Kakinya lurus. Lurus lagi. Masuk. Buat jam. Langsung minggir. Jangan di situ. Nah, minggir. Terus minggir. Terus kakinya apa nih? Bagus. Lagi 2 kali, 1 gerakan. Bagus. Kurang apa? Kelompok 3 silakan koreksi. Kelompok 1 silakan koreksi kelompok 2. Dari mana kesalahannya dan yang mana gerakan dari teman-teman kelompok 2 yang patut diberi apresiasi atau diberi rewards bagus. Terus jongkok sekarang. Perkenalan tengkuk bagian kepala. Terus kalau sudah 2 kali, habis itu berdiri. Berdiri, ayo, Asyabia. Bagus, bergerak. Berdiri, tengkuk. Kakinya kurang rapat. Gerakannya sudah bagus. Oke, lagi. Oh, sudah selesai, silakan duduk. Nanti Pak Ami tarik yang gerakan yang teman-teman dari kelompok 1, 2, 3 yang bisa. Nanti bantu temennya contoh. Abia bantu Rasya bantu Abia. Oke, mengerti? Kelompok 3. Kapal terbang. Jangan. Oke. Ya, kapal terbang. Coba. Ya, bisa coba. Coba dulu. Pasti banyak. Oke. Lagi 1 gerakan 2 kali. Oke. Lanjut. Yang tadi dulu coba tadi. Siapa namanya terakhirnya? Sing. Oke, terakhir. Kamu.
Oke. Yang gerakan awalan jongkok. Awalan jongkok. Udah, lanjut. Ayo. Kita awalan jongkok dulu. Kalau sudah 2 kali, nanti kaki gerakan awalnya berdiri. Terus berdiri. Masuk. Terus kalau apa? Yang penting sudah mencoba. Berdiri. Itu jongkok. Terus. Aisyah terakhir. Sudah. Oke, silakan duduk kelompok 3 sekarang kelompok 4. Oke. Sekali lagi, oke siap. Oke, boleh. Lanjut. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang kelompok 4. Tadi kelompok coba. 2 kali. Terus bikin kayak apa? Kalau sudah 2 kali ganti awalan berjongkok, awalan jongkok. Lari satu gerakan harus 2 kali ya. Jongkok. Kalau sudah 2 kali, setelah itu berdiri. Nafas dulu. Berdiri. Oh, udah belum ya? Oke, Berdiri. Terus. Oke. Terima kasih. Tadi harus kelompok 1, kelompok 2 koreksi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dikoreksi 4, 3, 5, 1. Oke, terakhir kelompok 5. Oke. Terus bagus Samuel, Kristianto. Pakai ya, jangan pakai ini, nanti kependem kepalanya. Nanti kepalanya pusing masuk lambungnya. Awalan dulu. Terus. Awalannya begini dong. Ayo ya. Hapus kamu ya. Kalau sudah 2 kali awalan dulu. Sekarang awalan berdiri. Awalan berdiri. Terus 2 kali. Bagus. 2 kali. Oke, sip. Silakan duduk kembali. Oke, kami akan menanyakan masing-masing kelompok dari pengamatan kalian masing-masing. Ya, dari pengamatan harus sih semua. Dari pengamatan kalian masing-masing. Contoh kelompok 1, kelompok 2 mengamati kelompok 1. Bagaimana gerakannya? Siapa yang paling bagus? Apa dari kelompok 1 yang paling kalian ingin koreksi gerakan awalannya kah? Apa yang bagaimana? Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu yang mengamati kelompok 2. Oke, siapa yang ingin mewakili kelompok 1?
Oke, suaranya lantang yang kencang. Oke, perhatikan semua. Oke, kelompok 1 boleh bareng-bareng. Oke, ayo. Kurang kencang suaranya. Saat berguling harus dilancarkan lagi dan dilatih lagi. Untuk yang paling bagus dari kelompok 2. Asia. Asia karena Saat bergulingnya dan pengakinya bagus. Oke, terima kasih dari pengamatan kelompok 1, yaitu tahapan-tahapan gerakan dari kelompok 2 banyak yang tidak sesuai ataupun rata-rata sesuai tetapi tidak sepenuhnya berurutan. Dan yang paling bagus dari kelompok kedua yang mendapatkan nilai atau mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan dari kelompok 1 yaitu Asabia. Karena dari guling, dari tahapan jongkok dan tahapan berdiri gerakannya sesuai dan berurutan. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke depan. Oke, silakan kelompok 2 yang akan mengamati tadi. Mengamati kelompok 1 saat melakukan guling depan. Awalan jongkok dan guling depan, awalan berdiri. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 2 maju. Oke, semuanya maju. Silakan yang mewakili saja yang berbicara. Oke, silakan Akuina. Siapa yang paling gerakan inti dari gerakan kelompok 1 itu gerakannya seperti apa? Silakan kemukakan pendapatnya dari kelompok 2 yang mewakili kelompok 2. Akuina, silakan. Mungkin saat mendalamnya ada yang Ya. tapi sisanya bagus. Saya bagus. Oke, untuk dari kelompok 2 yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan penghargaan dari kelompok 2 yang gerakannya bagus dari kelompok 1 siapa? Rasya, kenapa? Kemukakan alasannya. Soalnya nggak terlalu belok. Oke, yang mendapatkan nilai, mendapatkan pujian atau yang mendapatkan penghargaan dari kelompok 2 dari pengamatan hasil kelompok 2 untuk kelompok 1 yaitu Rasya. Oke, karena gerakannya bagus, gerakannya berurutan meskipun ada kesalahan-kesalahan kecil. Begitu Akuina? Oke, terima kasih Akuina dan kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan yang berbicara Z. Dari hasil pengamatan J ataupun kelompok 3, pengamatan kelompok 3 untuk kelompok 4 apa? Inti dari gerakan kelompok 4 itu baguskah atau bagaimana? Silakan J, suara dan suara keras. Oke, silakan. Bagus, awalannya bagus. Ya. Namun ada yang sedikit miring-miring. Oke, sedikit miring-miring. Terus ada lagi? Oke, yang mendapatkan pujian dari kelompok 4 yang gerakannya bagus siapa? Nabil, karena Awalannya selalu bagus dan tahapannya juga bagus. Oke, terima kasih. Pengamatan dari kelompok 3 sangat jelas, sangat bagus dan sangat tuntas. Terima kasih J. Silakan duduk. Dan silakan duduk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Pengamatannya untuk kelompok 5. Nanti kelompok 5 mengamati kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 4, apakah hasil pengamatan kamu untuk kelompok 5 bagaimana? Dari gerakan-gerakan awalan guling depan, jongkok dan awalan guling depan secara berdiri. Apa? C,
Ya, suaranya yang lantang. Sedikit mini-mini, oke. Terus yang dari hasil pengamatan kelompok yang patut atau yang berhak dikasih pujian, dikasih penghargaan siapa? Samuel, oke. Kenapa alasannya? Silakan kebukakan alasannya. Adil. Oke, yang kencang suaranya biar teman-teman coba. Oke, terima kasih. Penjelasannya sangat lugas, sangat tepat, dan sangat harus memberikan apresiasi untuk kelompok 4. Silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 5 beri pengamatan. Untuk kelompok 1. Valeri, silakan kemukakan kelompok 5. Oke, silakan kemukakan pendapat atau hasil pengamatan dari kelompok 5. Pengamatan kelompok 5 untuk kelompok 1. Silakan kemukakan. Sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Oke, suaranya bisa dijelaskan sedikit dengan tambah sedikit, Valeri. Sangat bagus karena tidak pilih-pilih. Oke, dari pengamatan kelompok 5 yang paling bagus, yang paling layak dipuji, yang paling layak diberi penghargaan siapa orangnya? Rasya. Kenapa alasannya? Bagus ya, bagus. Karena kenapa? Bagus, hanya itu. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah berani maju dan sudah berani mengungkapkan pendapatnya dan hasil pengamatan dari kelompok 5 untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, semuanya luruskan kakinya. Kita akan memulai melakukan penyinginan. Bergeser jangan terlalu mepet dengan temannya yang berada di samping kiri kanan. Silakan Rasya memimpin penyinginan. Ikuti tangan dari Rasya. Semuanya jangan ngobrol. 1, 2, hitung sama-sama. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The Bluetooth device is ready to pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah. Oke, silakan kembali ke tempat. Tasya, terima kasih sudah memberi pendinginan. Sekarang pahami akan merefleksikan mengenai pembelajaran, hasil pembelajaran yang pahami kemukakan kepada kalian. Hasilnya yaitu rata-rata dari kalian gerakannya lumayan bagus. Lumayan bagus kenapa? Karena sesuai ekspektasi Pak Fahmi. Karena kalian awal untuk melakukan gerakan guling ke depan secara duduk dan secara berdiri. Awalannya pas, mungkin pada saat berguling ke depannya kalian masih ada yang salah atau miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada permasalahan yang cukup pelik, yaitu kalian masih takut untuk melakukan gerak guling ke depan secara jongkok maupun secara berdiri. Kenapa? Kalian di hatinya masih ada ketakutan. Belum mencoba sudah takut, belum melakukan sudah takut, belum kalian mencoba sudah takut duluan. Oke? Kalaupun ingin mencoba, hilangkan rasa takut dari diri kalian masing-masing. Itu kedua. Yang ketiga yaitu banyak sekitar 40 atau 65% dari kalian masing-masing sudah menguasai gerakan guling ke depan secara berdiri maupun secara jongkok. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti setelah itu setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan latihan di rumah secara terus-menerus agar gerakan yang kalian inginkan yang sesuai contoh yang pahami kemukakan sesuai. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pahami akan menanyakan kembali. Untuk gerak senam lantai guling depan secara jongkok maupun secara berdiri mungkin ada kesulitan ataupun pahami kesulitan dari gerakan guling ke depan secara jongkok maupun secara berdiri ada di pas perkenaan tengkuk atau leher, ada pas di perkenaan pas gulingnya pahami, ada pas perkenaannya di pas akhiran pas kakinya mau dirapatkan pahami. Silakan kemukakan pendapatnya masing-masing. Satu kelompok minimal satu yang mewakili. Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 terakhir. Oke, silakan kelompok 1. Maju ke depan, tidak boleh berdiri di tempatnya. Harus secara lengkap, secara lugas. Oke. Kenapa saat mendarat Tasya? Saat berdiri susah. Oke, sangat tepat. Adakah lagi alasan dari kesusahan untuk melakukan guling di depan awalan berdiri dan awalan jongkok, Tasya?
Tidak ada, hanya itu. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Rahasia. Oke, yang dikemukakan rahasia yaitu pada saat akhir mau guling ke depan. Karena rata-rata yaitu pada saat guling ke depan ada yang terbuka kakinya. Seharusnya yang gerakan yang paling benar yaitu seperti ini, dipegang. Setelah itu 1, 2, berdiri. Ya, berdiri seperti ini. Oke, untuk mewujudkan gerakan seperti yang Pak Hani contohkan, perlu adanya latihan yang berkesinambungan atau latihan yang sungguh-sungguh ataupun latihan yang konsisten dan latihan yang rutin. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, silakan kelompok 2 yang mewakili. Silakan. Jangan dulu-dulu kalah, langsung saja berdiri. Saat mengguling, mau awalan. Oke, mau awalan. Ya, oke. Mau awalan dan guling dan akhir. Oke, alasannya? Karena pas bagian gulingnya Karena susah pas mau gulingnya, bagian tengkuknya. Oke. Adakah lagi yang bagian akhir apa yang ingin aku lihat? Oke, bagian akhir yang suka ini. Terima kasih Apina dan mewakili kelompok 2. Oke. Kenapa Apina mau mengemukakan pendapatnya seperti itu? Karena Apina merasakan sendiri. Betul Apina? Oh, karena awalnya itu seperti Pak Hani ungkapkan tadi, yaitu kalian harus bergulingnya secara benar. Kalau mungkin awal nanti kalian tahapan-tahapan kalian ingin melakukan gerakan, yaitu butuh tenaga ekstra. Ataupun kayak Pak Hani yang sudah lama tidak latihan, tapi mengetahui tekniknya mungkin hanya 1 atau 2 atau 3 kali pahami latihan, mungkin pahami bisa sempurna gerakannya. Tetapi untuk kalian yang pahami baru ajarkan, baru kalian mengetahui, baru kalian apa sih diselamatkan boleh ke depan awalan berdiri ataupun awalan jongkok, kalian butuh berbulan-bulan, butuh 3 atau 4 bulan agar gerakan yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan, yaitu gerakan sempurna. Oke, tadi yang dikemukakan Apina itu benar, karena masing-masing dari kalian yang pahami amati, yang pahami melihat, yang pahami amati, selalu kesalahannya pada saat akhir. Intinya apa? Intinya perlu latihan. Kalau di dalam pembelajaran lain perlu kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, paham? Silakan kelompok 3 mengemukakan pendapatnya. Silakan. Zain, silakan Zain. Dengarkan Zain dulu. Dengarkan Najam dulu. Kelompok 1 menghadap ke sini dan ke situ. Oke, menghadap ke sini. Silakan Azam Zain. Yang keras suaranya. Oke, berarti jawabannya makin mirip dengan Kui. Benar? Oke. Apa alasannya? Pokoknya itu susah karena harus nempel di. Oke. Adakah lagi? Azam Zain? Apa? Oke, terima kasih. Oke, ini tanggapan terakhir dari kelompok atau mewakili dari kelompok yang 4 dan 5 Azam Zain. Jadi untuk menguasai gerakan ini perlu adanya latihan dengan keras, perlu adanya latihan dengan konsisten, perlu adanya latihan dengan cara yang terus-menerus.
Oke, paham? Paham sampai sini? Oke. Kami mau tahu dari kalian masing-masing mewakili dari kesemuanya untuk mengemukakan pembelajaran senam lantai pada hari ini. Silakan mewakili. Oke, nanti sekaligus Rasya memimpin doa. Silakan Rasya. Menyenangkan. Dan kita menjadi lebih banyak ilmu tentang senam lantai. Oke. Berapa lagi? Tidak ada, Pak. Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Rasya. Oke, mengakhiri pembelajaran senam lantai. Kalau senam lantai awalan jongkok, awalan berdiri. Kami akhiri dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Rasya. Silakan Rasya. Oke. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rasya sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya yaitu balik ke belakang dengan awalan duduk maupun awalan berdiri. Oke, paham ya ini? Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang Pak Ami berikan materi pembelajaran hari ini. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.